Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk digitasi peta. Yang pertama-tama yang teman-teman butuhkan adalah tentunya peta dari wilayah yang akan teman-teman digitasi. Caranya adalah dengan mendownload peta tersebut di Google Earth dan cari koordinat atau letak wilayah yang ingin teman-teman digitasi. Setelah itu teman-teman tandai, kemudian download dan impor ke ArcGIS. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Jika ingin mendigitasi peta, teman-teman masuk ke folder katalog. Teman-teman connect to folder. Nah, untuk lebih memudahkan, teman-teman lebih baik membuat folder baru ya, dan letakkan di tempat yang mudah teman-teman ingat. Dan saya sudah membuat dan saya taruh di unduhan. Ini ya. Kemudian jika sudah, teman-teman klik OK. Nah, setelah petanya muncul, teman-teman klik kanan pada peta. Ini kebetulan saya sudah membuat titik, tapi kita hapus saja. Kita mulai dari awal. Kita hapus dulu. Masuk menu katalog. Teman-teman klik kanan pada folder, kemudian new, kemudian save file. Teman-teman masukkan nama dari layer yang akan teman-teman buat. Jadi yang pertama akan perlu saya buat adalah layer titik. Untuk titik, feature type-nya adalah point. Kemudian teman-teman masukkan koordinat. Karena saya berada di negara Indonesia, jadi koordinatnya adalah atau UTM zone-nya 50S dengan WGS 84. Klik, kemudian OK. Kemudian OK. Selanjutkan saja karena saya akan membuat 3 tipe layer. Yang pertama ada titik, polygon, dan line. Dan kita buat yang lainnya, line atau garis. Untuk feature type-nya kita ganti dengan polyline. Dan kita tambahkan koordinat. Untuk mencari UTM zone atau WGS ini, teman-teman masuk ke project. Teman-teman bisa mencari di UTM. Cari ke WGS 1984. Kita gunakan southern karena kita berada di south ya, wilayah south atau selatan. Nah, teman-teman cari WGS dan UTM zone yang sesuai dengan wilayah teman-teman. Situ. Karena kita menggunakan UTM zone 50S. Kemudian OK. Selanjutkan ke membuat layer untuk polygon, teman-teman. File, masukkan namanya polygon. Untuk fitur type-nya kita ganti polygon. Kemudian tambahkan koordinat atau WGS UTM zone-nya. Kita klik OK. Nah, setelah layer-layer ini terbentuk, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Klik kanan pada layer yang ingin teman-teman mulai duluan. Kemudian edit feature, start editing. Setelah itu continue. Selanjutnya kita masuk ke create feature. Nah, di sini karena kita mulai dari titik, teman-teman klik yang titik terlebih dahulu.
kita ambil poin. Setelah itu teman-teman tandai di mana teman-teman ingin membuat titik. Dan untuk titik pada peta saya kali ini, saya menggunakan titik itu pada rumah-rumah, teman-teman. Kita pakai 5 saja sebagai contoh, teman-teman. 5. Nah, setelah titiknya terbentuk, teman-teman masuk ke menu editor, stop editing, atau teman-teman bisa save dulu. Tapi untuk memudahkan teman-teman langsung saja ke stop, dan otomatis akan timbul pertanyaan seperti ini. Teman-teman klik yes dan otomatis file teman-teman akan tersimpan. Dan setelah tersimpan, teman-teman klik kanan pada layer titik ini. Kemudian teman-teman masuk ke menu open attribute table. Setelah itu kita masukkan ke table option. Ini fungsinya untuk membuat kolom-kolom ya, teman-teman. Terus kita ke add field. Untuk nama di sini kita pakai keterangan saja, keterangan dari nama dari layer-layer yang kita buat. Karena yang akan muncul di nama ini adalah alfabet, jadi kita menggunakan tipe teks. Oke, setelah nama kolom namanya terbentuk, kita lanjut ke kolom X dan Y, atau kolom sort dan node-nya. Kita masukkan X. Ini untuk titik koordinatnya, teman-teman. Karena yang akan muncul di sini adalah bilangan angka berupa nominal angka, jadi kita pakai double. Klik OK, kita input data Y-nya, kemudian kita ganti ini ke double, dan kita klik OK. Nah, setelah kolomnya terbentuk, untuk menambahkan nama di sini, teman-teman masuk ke menu editor, start editing. Jadi teman-teman harus masuk ke menu editor ya, karena jika tidak masuk ke menu editor, kolom ini tidak akan teman-teman bisa edit seperti itu. Kita pakai nama titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Karena kita menggunakan 5 titik ya, teman-teman. Nah, setelah ini terbentuk, jangan lupa untuk stop editing. Simpan. Setelah itu, teman-teman klik pada bagian koordinat X-nya, klik kanan, kemudian masuk ke menu calculate geometry, kita yes-kan. Untuk propertinya kita masuk ke X koordinat, karena yang teman-teman klik, yang kita klik tadi adalah titik X-nya terlebih dahulu. Pastikan UTM zone dan WGS-nya sudah benar. Setelah itu untuk unitnya kita pakai decimal degree saja. Klik OK, klik yes, dan hasilnya akan muncul, teman-teman. Begitu juga dengan yang X-nya, klik kanan, calculate geometry, kemudian klik yes. Kemudian pada propertinya kita ganti dengan Y coordinate of point. Unitnya juga kita ganti ke decimal degrees. Kita klik OK. Yes. Dan hasilnya sudah muncul, teman-teman. Hasil digitasi teman-teman sudah muncul. Ini bisa kita close saja. Nah, karena keterangannya belum muncul di sini, teman-teman klik 2 kali pada opsi titik ini. Masuk ke menu label. Teman-teman centang label feature in this label
features in this layer. Setelah itu label fieldnya teman-teman ganti dengan nama atau koordinat XY yang tadi. Tergantung teman-teman memunculkan yang mana. Jika memunculkan nama, teman-teman pakai nama di sini. Jika mau memunculkan koordinat X, maka teman-teman tinggal klik yang koordinat X-nya. Kita pakai nama saja. Untuk mengatur besar kecilnya huruf, 14 saja. Setelah itu teman-teman terapkan atau apply. Setelah itu oke. Dan tanda teman-teman sudah muncul titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Langkah ini teman-teman ulangi sama ke bagian yang garis dan poligonnya. Kita lanjut saja ya teman-teman, karena ini langkah-langkahnya sama, jadi kita percepat saja. Ini teman-teman ke garis, teman-teman buat garis pada bidang-bidang yang terlihat seperti garis, seperti teman-teman, seperti jalan atau sungai dan lain sebagainya. Untuk memberhentikan garis ini, teman-teman harus klik 2 kali. Nah, dan garisnya pun terbentuk. Kita tambahkan lagi 1 sebagai contoh ya teman-teman. Nah, kita pakai 2 garis saja. Setelah itu jangan lupa di stop editing. Yes. Untuk mempertebal garis teman-teman bisa klik di sini. Ada bagian garis ini. Teman-teman bisa pilih tipe garis sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan untuk menandai sebuah sungai, teman-teman bisa pakai yang ini. Untuk menandai jalan dan lain sebagainya, teman-teman bisa pilih di sini. Ini sebagai contoh kita pakai highway saja. Sini untuk mengatur warnanya. Di sini untuk mengatur tingkat ketebalannya. Klik OK. Setelah itu kita lanjut ke kalkulator geometrinya. Open table. Kita add field. Kemudian untuk keterangannya kita taruh nama saja. Itu biasanya kita ganti ke teks. Oke. Kita ganti ke kita pakai garis saja. Keterangannya kita pakai garis double. Jadi untuk yang dimasukkan koordinat X dan Y itu hanya titik ya teman-teman. Untuk polyline dan poligonnya kita pakai 2 saja, yaitu keterangan dan garisnya atau angka desimal dari garisnya atau digitasi dari garis itu. Klik OK. Kemudian jangan lupa editing lagi. Kita kasih nama di sini garis 1, garis 2. Setelah itu jangan lupa stop editing. Yes. Itu kita blok lagi. Klik kanan. Calculate geometry. Yes. Untuk propertinya kita pakai range. Untuk unitnya kita ganti ke kilometer. Karena ini akan menjelaskan panjang suatu jalan. Jadi kita pakai kilometer saja. Klik. Pastikan sekali lagi teman-teman, pastikan WGS dan UTM zone teman-teman sudah benar. Setelah itu klik OK. Klik yes. Maka
nilai digitasi panjang jalan teman-teman itu akan muncul. Ini kita close saja. Baik lagi untuk memunculkan labelnya, kita double klik. ID-nya kita pakai nama saja. Akan kita besarkan hurufnya, kemudian terapkan, lalu klik. Dan ya, sudah keluar ya teman-teman tandanya. Lanjut ke polygon. Kita ke edit feature, start editing, continue. Kemudian kita ke create features. Kita pilih yang polygon. Pilih polygon. Jadi polygon yang saya tandain di peta kali ini, nah ini ya. Inilah kebun rambutannya teman-teman. Kita pakai ini saja untuk poligonnya. Jadi teman-teman bentuk titik sesuai dengan pola dari pinggir poligon yang ingin teman-teman buat. Teman-teman bisa ikuti bentuk dari pinggir-pinggirnya agar luas dari poligon yang teman-teman buat itu bisa sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Kita lanjut ke sini. Masuk kebun. Sini sudah masuk kebun. Ya, rumahnya jangan kita ambil ya teman-teman. Ya, dari sini pergi ke sini. Nah, setelah selesai jangan lupa diklik 2 kali. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita buat 2 poligon saja teman-teman sebagai contoh. Kita ambil dari sini, 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 sini. Nah, poligon yang sudah terbentuk teman-teman. Jangan lupa di stop editing dan jangan lupa di yes untuk menyimpan. Caranya sama saja seperti garis dan titik tadi. Kita ke open attribute table. Add field, kemudian namanya kita pakai nama saja. Di sini kita ganti dengan teks. Dan untuk keterangan bilangan desimal kita ganti dengan polygon. Jangan lupa diganti tipenya menjadi double, karena yang akan keluar di sini adalah angka-angka. Untuk mengedit nama, jangan lupa start editing lagi, continue. Kalau teman-teman masukkan nama kebun 1 dan kebun 2. Jangan lupa di stop editing. Lanjut blok semua, klik kanan, masuk ke calculate geometry, klik yes. Propertinya kita ganti ke area. Pastikan UTM zone dan WGS teman-teman sudah benar. Unitnya kita pakai are. Kita klik OK, kita klik yes. Dan hasilnya akan muncul teman-teman. Ini adalah luasan atau digitasi dari kedua poligon yang sudah teman-teman buat. Seperti itu. Ini kita close saja. Kita
Klik dua kali pada menu poligon menimbulkan labelnya, teman-teman. Jadi untuk poligon sendiri kita pakai luasannya saja. Jadi tadi kan untuk namanya kita pakai poligon ya, untuk di luasannya. Jadi kita klik poligon di sini. Ukuran teksnya kita besarkan ke 14. Setelah itu kita terapkan, kemudian oke. Nah, jangan lupa dicentang ya teman-teman. Ini tidak keluar karena kita belum centang label future-nya. Jangan lupa dicentang biar hasilnya terlihat. Baik, begitu ya teman-teman untuk proses digitasi peta. Jadi untuk mengedit uh, label dan segala macamnya, teman-teman bisa klik dua kali pada menu dan teman-teman bisa kreasikan di sini. Bisa kreasikan di sini dengan bentuk tulisan, warna, simbol, ukuran teks, dan lain sebagainya. Dan inilah hasilnya teman-teman untuk digitasinya ini sebagai contoh saja. Jadi jika teman-teman ingin mendigitasi satu wilayah desa, otomatis teman-teman harus menandai semua rumah, semua lahan, dan semua jalan yang ada di peta yang sudah teman-teman upload ke ArcGIS ini, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah untuk menyimpan. Kita masuk ke menu save. Teman-teman bisa langsung Ctrl S. Untuk nama filenya teman-teman silahkan ubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini kita pakai saja peta ArcGIS sesela digitasi. Tipenya kita pakai ArcMap dokumen, kemudian kita simpan. Ya, jika teman-teman sudah menyimpan, otomatis file dari peta ini akan tersimpan, dan jika teman-teman ingin menambahkan atau mengedit lagi, itu akan lebih memudahkan teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa lebih memahami lagi tentang digitasi peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.